Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam. Untuk memulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya melindungi dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita hari ini, Rabu 4 November 2020, tertulis dalam kitab Yeremia 18 ayat 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Apakah dosa itu? Supaya kita mengerti dengan jelas tentang dosa, maka harus kita rumuskan rumusan tentang dosa. Dosa adalah niat dan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jika demikian, kita melihat bahwa manusia itu berdosa bukan hanya dengan perbuatan, tetapi juga dengan pikiran dan niat jika dia berniat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Namun, kita lihat ada 4 kelompok orang yang melakukan dosa. Kelompok pertama adalah profesinya, pekerjaannya memang berbuat dosa. Orang-orang ini adalah pencuri, pencopet, perampok, pelaku prostitusi, mafia, perdukunan, usaha perjudian yang dibuka usaha untuk berjudi, fitnah, melakukan hoax, teroris, dan yang sejenisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut-ikutan melakukan dosa. Orang ini adalah yaitu penyembah berhala, korupsi, suap, tawuran, judi sabung ayam, judi togel, taruhan sepak bola, piala dunia, pemakai narkoba, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Ketiga, terpaksa berbuat dosa. Ini mereka yang dipaksa atau terpaksa melakukan dosa. Itu ada sesuai dengan situasi kondisi yang mereka hadapi. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang ada niat berbuat walaupun belum melakukan dosa. Yaitu contohnya yang iri, yang dengki, yang dendam, yang sombong, atau menganggap rendah orang lain, atau menghina orang lain. Dari keempat jenis dosa-dosa di atas, tentu semua manusia tidak ada satupun yang bebas dari dosa. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan hari ini memerintahkan supaya semua orang yang berbuat jahat harus bertobat, memperbaiki tingkah laku dan perbuatan masing-masing. Bertobat berarti meninggalkan segala kejahatan. Pertobatan bukan semudah yang diungkapkan. Pertobatan perlu komitmen, perlu kekuatan, perlu perjuangan, perlu teristimewa campur tangan Tuhan. Tidak ada pertobatan kalau hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Karena kuasa dan kekuatan iblis itu lebih kuat daripada manusia. Untuk dapat bertobat, harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada tuntunan dan perlindungan dari Tuhan. Hanya dengan mengandalkan kuasa dari Tuhan Yesus sajalah
pertobatan sejati dapat dicapai oleh manusia. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimanakah sikap Tuhan tentang orang-orang jahat. Walaupun sudah terlalu jauh hidupmu meninggalkan Tuhan, walau sudah terlalu besar dosa yang kau lakukan, walau sudah terlalu kotor lumpur dosa yang kau selami, kinilah saatnya Tuhan Yesus memanggilmu, kembalilah kepadanya. Hanya dengan pertobatan sajalah jalan untuk menerima keselamatan. Tuhan Yesus sudah menyediakan itu semuanya bagi orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau maha baik, maha pengasih dan penyayang. Kami berdoa untuk semua umat-Mu yang tersesat. Dengan kemurahan-Mu, panggillah mereka pulang kembali kepadamu, agar mereka menerima keselamatan dari-Mu. Berilah pertobatan kepada mereka yang jahat. Berilah pengampunan kepada mereka yang melanggar perintah-Mu. Berikan kesembuhan kepada semua saudara kami, rakyat Indonesia yang sakit karena wabah COVID-19. Berikan kekuatan kepada semua saudara kami yang lemah. Berikan pertolongan kepada semua saudara kami yang terkena PHK. Berikan penghiburan kepada semua saudara kami yang sedang berduka. Berikan iman yang teguh kepada saudara kami yang hancur ekonominya akibat dari wabah COVID-19 ini. Berkati rakyat, pemerintah, bangsa, dan negara kami Indonesia, agar pemerintah kami dapat membangun negara kami Indonesia ini semakin lebih maju dan semakin lebih hebat, sehingga masyarakat Indonesia semakin makmur dan sejahtera berdasarkan cinta kasih-Mu. Berkatilah gerejamu, berkatilah semua jemaat-Mu, berkatilah para hamba-Mu, agar dapat memberitakan Injil-Mu menjadi keselamatan dan kehidupan dunia ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami, anak-anak-Mu. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kamu semua. Amin.